Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara semua yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur, di Singapura, di Kamboja, di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara semua pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati, menikmati hari ini, hari pemberian Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kami, tugas kami, serta semua aktivitas kami. Itu semua karena berkat, pertolongan, dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, siapa yang tidak pernah mengalami kegagalan? Tidak ada saudara, tentu semua orang pasti pernah mengalaminya. Dalam berbagai hal seperti studi, pekerjaan, ataupun sebuah hubungan. Orang yang paling sukses sekalipun pasti pernah mengalami kegagalan di dalam usaha-usahanya. Dan orang yang paling bahagia sekalipun pasti pernah mengalami kegagalan dalam suatu hubungan. Karena justru mereka yang sukses adalah mereka yang mengalami lebih banyak kegagalan daripada orang lain. Namun selalu mampu untuk berdiri kembali. Seperti anak kecil yang belajar sepeda untuk pertama kalinya. Tidaklah langsung dilepas begitu saja, melainkan dibimbing dan selalu dipegang, supaya apabila terjatuh tidak akan parah dan tidak terlalu menyakitkan. Demikian juga seperti seekor induk Raja Wali yang mengajari anak Raja Wali terbang dengan menjatuhkannya dari ketinggian, lalu menopangnya kembali. Begitu juga dengan Tuhan terhadap kita, saudara. Untuk mencapai tujuan yang lebih besar, kita harus berusaha lebih keras, dan kita mungkin akan terjatuh lebih sering. Namun dalam proses yang berat itu, kita tidak sendirian. Tidak akan pernah sendirian, saudara. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus dan berbagi beban dengan Tuhan Yesus. Apabila jatuh, tidak sampai tergeletak. Tuhan berjanji untuk selalu menopang tangan kita. Mungkin kita akan tersandung berkali-kali, terjatuh berkali-kali, mengalami luka yang tidak terlalu parah atau bahkan yang parah sekalipun. Namun apakah Tuhan membiarkan kita dalam kondisi seperti itu? Tidak, saudaraku. Karena Tuhan akan selalu berjalan bersama kita, mengangkat kita saat terjatuh, dan menyembuhkan kita saat terluka. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, secara pandangan duniawi, melangkah di dalam kehidupan di masa sekarang dan masa depan bisa dibilang sebuah tindakan yang tidak mudah. Karena pada dasarnya pergerakan kehidupan di dunia didominasi atau dikuasai oleh cara hidup dan pola dunia yang sudah jatuh dan rusak oleh dosa. Sebagai orang percaya, kita harus sadar dan paham akan posisi kita, saudara.
yaitu bahwa kita berasal bukan dari dunia ini. Di dalam Mazmur dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Saudaraku, bila kita perhatikan dalam ayat ini, ada kata-kata apabila ia jatuh. Artinya bahwa kehidupan orang Kristen tidak selamanya mulus. Tetap ada masa-masa orang bisa mengalami kejatuhan. Entah itu musibah, kecelakaan, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Tuhan tidak menjanjikan hidup orang yang berkenan kepadanya akan selalu mulus dan dilimpahi berkat terus-menerus. Tetapi, jatuhnya orang yang berkenan kepada Tuhan tidak sampai tergeletak, saudara. Artinya, jatuh tetapi tidak hancur total. Karena apa? Karena Tuhan menopang tangannya. Yang menopang hidup orang yang beriman adalah Tuhan secara langsung, bukan ditopang oleh uang, bukan ditopang oleh jabatan, bukan ditopang oleh relasi, dan lain-lain. Tuhan langsung yang menopang agar hidup orang yang beriman tidak hancur total. Di dalam Mazmur dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan ini menegaskan kehidupan orang benar tidak ditinggalkan dan selalu ada kecukupan. Bahkan sampai keturunannya dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Memang ada masa jatuh, tetapi ada juga pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Bahkan Tuhan mampu mengangkat kehidupan orang yang beriman untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mungkin saat ini kita mengalami keadaan yang seolah-olah terpuruk. Jangan kecil hati, saudaraku. Tuhan berjanji akan menopang kita. Kita tidak akan tergeletak, tapi Tuhan yang akan mengangkat kita kembali. Kita harus percaya bahwa segala keadaan yang terjadi ada didikan Tuhan di balik itu semua. Ada berkat Tuhan di balik itu semua. Dan ada maksud Tuhan di balik itu semua. Janganlah kita menjadi lemah dan kendor, saudaraku, tetapi semakin keadaan menekan kita, mari kita semakin giat dan tekun untuk mencari Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Tuhan pasti menopang kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kesabaran Tuhan. Tuhan yang selalu setia menopang kami. Bahkan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Saat ini kami membawa keterbatasan kami ya Tuhan. Kami mengakui kami terbatas. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, sehingga kami mampu dan tetap berdiri dalam jalan-jalan Tuhan. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Baik yang ada dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saudara-saudara kami yang ada di perantauan, yang jauh dari orang tua, Tuhan tolong mereka, sertai berkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Dijamah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara kami yang dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, di perusahaan, di perkebunan, di persawahan. Tuhan yang memberkati mereka semuanya. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kutuk dosa. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami ya Tuhan. Berkati, pulihkan dari segala kondisi saat ini. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami semua yang mendukung
pelayanan ini melalui doa dan dana. Tuhan kembalikan, berkati mereka dan berkat-berkat ilahi yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat saudaraku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetaplah bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.